warung dagangannya takut digusur, becaknya takut diangkut. Kita ini seringkali pada yang besar kita biarkan mereka melenggang begitu saja. Yang kecil seringkali kita pangkas habis sampai mereka menderita. Di Jakarta alhamdulillah kita balik itu. Yang besar melanggar kita akan tegasi, yang kecil melanggar kita cari kebenaran. Pergi, kemanapun pergi. Hari ini saja berkali-kali saya alami, kemanapun pergi, pasti saya ketemu dengan orang yang begini. Salaman, sudah, Pak Anies, saya pergi ke Jakarta tahun 2016. Pak Anies, saya pergi ke Jakarta tahun 2017. Pak Anies, saya ikut jagain PPS. Pak Anies, saya ikut doakan. Pak Anies itu kemanapun pergi, kemanapun pergi. Selalu ketemu dengan orang yang bilang saya berdoakan. Dan sekalian saya tidak pernah merencanakan jadi gubernur, tidak pernah daftar jadi gubernur. Saya ini pada tanggal pendaftaran menjadi calon gubernur, harusnya saya berada di kota New York. Karena saya waktu tugas di bidang pendidikan dapat tugas bicara tentang pendidikan bersamaan dengan sidang umum PBB. Ada namanya side event. Seperti kemarin ada G20, ada side event. Jadi bersamaan dengan ketiknya. Dan pada saat itu saya jadwalkan di sana. Tapi 3 minggu sebelumnya saya terkena demam berdarah, namanya dengue, nyamuknya, virusnya, dan karena itu saya dirawat. Karena dirawat saya jadi tidak jadi pergi. Dan ketika dirawat datanglah partai politik menanyakan bisa tidak, bersedia tidak untuk dicalonkan. Padahal saya tidak pernah membayangkan. Dan kemudian terjadilah yang kita tahu. Tapi saya ingin sampaikan, perjalanan hidup kami itu berubah. Perjalanan hidup saya ini berubah. Berubahnya Allah kirimkan seekor nyamuk untuk menggigit. Gigitan nyamuk itu membuat saya dirawat, dan karena dirawat saya jadi terbawa urusan Jakarta, sehingga urusan Jakarta dibawa amanat urusin Jakarta. Dan dalam perjuangan itu yang berjuang bukan saya, yang berjuang itu ribuan jutaan dari seluruh wilayah yang sama-sama mengikhtiarkan perubahan di Jakarta. Betul? Itu yang saya sebut sebagai amanah. Amanah inilah yang saya rasakan. Masya Allah, amanah ini terasa sebagai sesuatu yang berat. Tapi alhamdulillah berkat doa dari semua, Allah izinkan satu demi satu yang menjadi tanggung jawab bisa tertunaikan dengan baik di Jakarta. Alhamdulillah. Jadi saya bersyukur itu selesai. Nah, ketika itu bersyukur selesai, ternyata di ujung ada tugas baru lagi sekarang. Tugas baru lagi. Bapak-bapak Ibu, saya sampai dengan sekarang ini bukan anggota partai manapun. Dan partai yang sekarang mendukung saya itu dulunya bukan partai yang mendukung saya di DKI. Betul? Pada ingat kan? Enggak kan? Tapi mereka sekarang termasuk yang berani mengambil keputusan, berani mencalonkan orang yang oleh bahasa itu dirapikan terus. Betul kan? Ini favoritnya bahasa itu kan? Iya, bahasa itu saya pernah ditanya, Pak Anies itu bahasa itu kalau ngomong macam-macam biarin aja. Kalau mereka menghayal, biarkan itu khayalannya. Dan kalau mereka menjelekkan, itu cerminan dari mereka sendiri. Bukan? Enggak. Dicela, diterpa, betul ya? Dihina, tidak terhina. Kita disebut terhina atau tercela bukan karena kata orang lain, tapi perbuatan kita sendiri yang menentukan. Betul kan?
Dipuji tidak terpuji. Iya, dipuji rame-rame itu tidak otomatis terpuji. Disebut terpuji bila kita mengerjakan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, bukan kata orang. Karena itu prinsipnya sederhana. Dicaci tidak tumbang, dipuji tidak terbang. Itu pegangan. Ya. Sampai mana tadi pegangan? Kirimnya. Ya, nah, jadi sekarang saya dapat amanat baru menjadi calon presiden. Mau dibantuin ya? Mau bantuin? Bantuin ya? Amanat ini amanat yang besar. Mudah-mudahan tidak berat. Karena itu saya minta didoakan sebagaimana kemarin kami didoakan. Ini pun bukan sesuatu yang kami daftar, tidak. Ini adalah sesuatu yang kami terima dan saya sampaikan dengan rendah hati. Biiznillah amanat ini akan saya pegang dengan sebaik-baiknya. Dan kita berharap insya Allah nantinya kita sama-sama seperti di Jakarta kemarin. Jakarta itu apa yang dikerjakan sederhana saja, menjadikan satu kalimat itu kenyataan. Namanya kalimatnya keadilan sosial bagi. Apal kita apal, tapi masalahnya kenyataannya belum tentu mudah dikerjakan satu-satu. Dengan itu dipegang, insya Allah warganya merasakan ketenangan, kebahagiaan. Tadi saya di tanggal 16 kemarin tugas saya berakhir di Jakarta. Seminggu sebelumnya itu ada perpecahan dengan warga-warga Jakarta. Kalau yang mengadakan perpisahan itu adalah kenalan, itu biasa. Yang mengadakan itu ormas, itu sering. Yang mengadakan itu adalah partai, itu biasa, sering. Tapi yang kemarin sangat menyentuh, yang mengadakan perpisahan itu adalah masyarakat yang menyebutnya sebagai masyarakat rakyat miskin kota Jakarta. Rakyat miskin kota, mereka ngumpulin sendiri, bikin acara di kota tua, jumlahnya ribuan datang, sekedar dibuat perpisahan. Saya sampaikan pada semuanya, ini adalah amanah untuk membela. Tapi kamu tidak membayangkan begitu banyak warga yang kemarin selalu merasakan ketidaktenangan, rumahnya selalu takut digusur, warung dagangannya takut digusur, becaknya takut diangkut. Kita ini seringkali pada yang besar kita biarkan mereka melenggang begitu saja. Yang kecil seringkali kita pangkas habis sampai mereka menderita. Di Jakarta alhamdulillah kita balik itu. Yang besar melanggar kita akan tegasin, yang kecil melanggar kita cari kebenaran. Terus pelanggaran itu ada beberapa jenis. Ada melanggar karena keserakahan, betul? Melanggar keserakahan itu kalau sudah raksasa, dan melanggar itu karena kepahaman. Dan kedua, melanggar karena kebutuhan. Ada tidak orang melanggar karena kebutuhan? Ada. Nah kita ini harus bisa membedakan ini melanggar karena serakah atau melanggar karena butuh. Beda. Kalau yang melanggar karena serakah, maka hukum harus diterapkan tanpa ada toleransi sedikit pun. Kenapa? Ada serakah. Tapi kalau orang melanggar karena kebutuhan, maka selama kebutuhannya tidak dipenuhi, maka dia akan terus-menerus melanggar. Betul? Betul. Bayangin kebutuhannya tidak terpenuhi, kebutuhan hidupnya, lalu mereka cari cara untuk bisa hidup. Betul? Nah yang begini ini nggak bisa sekedar pakai aturan, harus dikasih jalan keluar. Contoh, tadi saya ceritakan di Jakarta itu punya tanah milik negara. Saya ini sadar kalau dengar kata tanah milik negara itu mikir negara ini siapa yang begitu? Benar nggak?
tanah milik negara. Waktu saya cek milik siapa? Milik BUMN. Oh, BUMN. Jadi saya tanya, dulu BUMN beli tanahnya? Enggak. Kalau tanahnya dari mana? Bukan, warisan dari perusahaan Belanda. Terus perusahaan Belanda beli sama siapa? Perusahaan Belanda itu datang ke Gansil, jadi tanah milik saya. Ini tanah milik saya, rakyatnya diusir dulu itu kan? Bener nggak? Memang Belanda datang ke sini permisi? Tidak, memang datang ke sini di tanah. Tidak, diambil semua tanah itu. Itu dibilang ini milik kami. Ketika kita merdeka, dinasionalisasi, tanah itu pindah menjadi tanah milik kita. Dan sekarang rakyat tinggal di tanah itu, rakyat kecil. Jadi saya sempat mikir, rakyat kecil tinggal di tanah. Bukankah tujuan kita merdeka itu supaya mereka bisa merasakan kebebasan dari rasa takut, kebebasan dari rasa tenang, kebebasan dari penderitaan, betul? Terus, jadi ketika kemudian mereka justru tidak merasakan itu, kita bisa jalan keluar. Tapi masalahnya kami pemerintah provinsi, bukan pemerintah pusat. Pemerintah provinsi apa yang kita lakukan? Itu kampung-kampung yang tanahnya bermasalah karena dianggap negara, kami berikan terobosan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa itu? Semua bangunannya diberikan IMB kolektif. Pernah tahu IMB kolektif? Nggak ada, karena Bapak kalau punya IMB kan satu rumah kan? Kalau ini IMB-nya 1 RT 1 IMB. 1 RT 1 IMB atas nama ketua RT. Kenapa IMB itu penting? Begitu punya IMB, PLN bisa masuk. Begitu punya IMB, air minum bisa masuk. Mereka bisa dapat izin usaha, mereka bisa dapat kredit, hidup mereka langsung berubah ketika mereka punya IMB. Ya sudah, soal tanahnya bukan kami yang bisa memutuskan, karena itu wilayahnya adalah pemerintah pusat. Tapi soal izin bangunan kami putuskan. Banyak yang protes, bilang silakan aja digugat secara hukum. Selama secara hukum ini tidak bisa digugat, maka mereka punya IMB. Akhirnya ratusan kampung di Jakarta sekarang mereka hidupnya tenang karena mereka punya IMB. Dan ini adalah kampung yang miskin, yang di bawah, yang biasanya kita bilang tanah negara, kita datang, kita usir mereka dari tanah negara. Bisa lihat, saya sering sampaikan, ingat ya, ketika Republik ini didirikan, yang berjuang paling depan itu mereka yang berada di paling bawah. Mereka yang sanggup untuk bertempur, mereka yang sanggup untuk menyumbangkan nyawa. Dan sekarang kita harus memberikan kesempatan yang di bawah jangan terus-menerus menderita di tanah yang merdeka. Nah, alhamdulillah itu dijalankan. Saya ingin ceritakan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Bapak Ibu untuk mendoakan, untuk memberikan kepada kami kepercayaan, insya Allah amanah itu dijaga sebaik-baiknya kemarin. Dan alhamdulillah sudah tuntas. Nah, sekarang saya memulai perjalanan baru nih. Di perjalanan baru ini tantangannya tidak kecil, tantangannya lumayan besar. Tapi insya Allah kita semuanya la yughayyiru ma biqawmin la yukallifu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Itu yang saya. Allah tidak akan memberikan beban yang kita tidak sanggup. Kita tidak akan dikasih beban. Jadi saya berharap semuanya doakan agar amanat ini bisa dipegang dengan baik. Doakan agar amanat ini bisa dituntaskan dengan baik. Dan ini perjalanannya perjalanan rame-rame, bukan sendirian. Saya tadi sering bilang, memang yang pegang mikrofon biasa ini cuma satu. Semuanya dengar nih, tapi ini bukan Anies yang menentukan. Yang menentukan bukan Anies, yang menentukan petugas sound system yang hilang. Kalau itu petugas sound system mati, sound systemnya selesai gitu. Selesai, tidak ada lagi. Yang menentukan yang masang podium, yang nyampe karpet, yang memastikan listrik nyala, mereka semua. Itu yang saya bilang, mereka adalah pejuang-pejuang yang tidak terlihat. Kita ingin buat perubahan Indonesia, yuk kita sama-sama. Yuk kita bangun sama-sama.
Yang berdiri di depan memang satu orang, tapi yang bekerja semua orang. Saya berharap Ibu sekalian yang di Tasik doakan agar perjalanan ini diberikan kemudahan, agar perjalanan ini diberikan keridhaan, dan insya Allah misi yang kita emban bisa terlaksana. Dan ibu bapak semuanya juga diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan kemudahan, dan insya Allah yang di sini bahagia maju dan yang di Indonesia merasakan hal yang sama. Saya ingin sampaikan terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Saya bersyukur sekali kita akhirnya bisa berjumpa. Biasanya jarak jauh saja, betul ya? Kepengennya foto sama semua, tapi kelihatannya nggak mungkin foto semua. Nanti kita foto jarak jauh ya, foto semuanya. Saya ingin titip sampaikan pesan pada keluarga, pada tetangga, bahwa amanat yang sedang dititipkan yang akan dipegang dengan sebaik-baiknya, dan ajak semuanya untuk bagian dari yang berperubahan di tempat kita. Siap? Buat semuanya terima kasih. Sampaikan salam dan khusus kepada DKM Masjid Agung Kota Tasikmalaya. Terima kasih sudah menyiapkan tempat ini sehingga bisa silaturahmi. Ini bukan perjumpaan terakhir. Insya Allah kita diberi umur panjang. Insya Allah kita bisa berjumpa lagi. Dan insya Allah nantinya pada saat kita jumpa lagi, kita akan bisa merasakan Indonesia yang lebih baik. Insya Allah. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat bapak-bapak, buat ibu-ibu. Terima kasih semuanya. Insya Allah ini menjadi pertemuan yang membawa berkah bagi kita. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.